Understand program writing. My another class, and this is our class. Yeah, IELTS preparation course. When I click on this, but yeah, I think I only give you the access for the IELTS preparation course. When you click on this, you can see this is my own student account, not teacher account. Now, see, I can access it. I can access all the materials in my teacher account. This is my teacher account. Okay. Yeah, so I can access all of them. Now, tonight we are going to discuss the writing section. When I click on this, I can also access to all the materials provided. Here you are. Okay, but this, I will try to fix later on. But I need to see whether the other students also experience the same problem as Mbak Rosa. If they do, maybe I need to work on this first tonight. Anybody else who has the same experience as Mbak Rosa? This is my student page. Now I'd like to change. Okay, I will share my teacher page. This one is, yeah, this one. So this is my teacher page. Semua dapat akses ya ke materi saya di Canvas setelah bisa login. If you haven't got it, maybe I think it's not actually a big deal. The purpose of joining this Canvas LMS is allowing you to have the records and materials that you can access anytime. So we don't have to use conventional way to share materials, but you still have the opportunity to access to all the materials completely, yeah, because I always update the materials before teaching, yeah. So prior to the teaching activity that we have, I usually update everything here. Uh, so you everything is complete here. Okay, there are already 9 people. I think we need to get started because it's already 8:14. Now let's have a look at the graph that we discussed last time. Yeah, so we talked about this graph. This is one of the examples of writing task 1. It's very common. So you need to be familiar with this because you're going to deal with it during our IELTS preparation. Later on in the real test, we never know which one or which kind of graph that we will describe because it is unpredictable, right? So we need to make sure that we are familiar with different types of writing task 1 samples. Yeah, it can be bar chart, pie chart, line graph, or line chart, or even table. Or maybe it can be completely different from all of them. For example, maps or diagrams. Later on, we're going to talk about diagrams and maps, yeah, because they are completely different from the other 3 different types, yeah, bar chart, pie charts, and line graph. Okay, I remember in our last meeting, we discussed how to write the introduction. Do you still remember how to compose the introduction? Do you still remember? It is an easy way to do it. Paraphrasing the questions, coach. Yes, exactly. Okay, paraphrasing the question or the prompt or the topic or the title in here.
The graph shows the percentage of internet users in 3 different countries from 1999 to 2009. So you need to use different language to write something the same, yeah? But I think in the beginning, I need to show you the strategies in doing this task, okay? The strategies, the stages. As you can see, we are only given 20 minutes to complete this task because we need to divide our 60 minutes into 2 tasks, right? Task 1 requires us to complete in 20 minutes, and the other task needs to be completed in 40 minutes. So the overall is 60 minutes or an hour. Therefore, it is important to divide our steps, yeah, in doing this these two tasks. So the steps. So what we need to do first, yeah, when doing this task or writing task 1 is that please do not think about the content first. Do something easier first. Something easiest first, yeah. Do something easiest first. What is that? Just write the introduction. This is the easiest part. Why? Because you just need to paraphrase. You don't have to think about the idea or the information to write. You just need to paraphrase. It's very easy, right? So just directly write the introduction before thinking further. Afterwards, after you complete writing the introduction, then you need to think about um, the general or the big picture, yeah, the big picture of the data of the given data. So the big picture, not the detailed one, is not yet the detail. And afterwards, you need you need to think of the details, yeah. So we don't have to write the details right away. We need to have brainstorming, understanding and analyzing the data. So the step 3 is analyzing the data first. Please don't write the details yet. The details should be written afterwards, after that, writing the details. Because for sure, we need to be able to analyze the data before writing the details. We cannot write the details if we don't have any ideas about the data. So the analysis would be on our mind already when writing the details. And the last one is that you need to have time to check your work, check your essay, because it is, it's very common that people always make mistakes. Yeah. So after they finish writing, when they look at the essay again, they will find some mistakes that we didn't realize when writing, or I thought that I didn't have any problems, but when we're finished with it and then we check it out again, we found that there's some mistakes. So it's important for us to allocate time to check our essay at the end. Check the essay. Okay, so you just need to, okay, now let's divide the activities or steps based on the time allocation. I'm actually now writing in the chat. Afterwards, you can see my chat, yeah? Write the introduction. So it's very easy. You need to just have at least 1 to 2 minutes to do it. Now this is a time management, yeah, time management strategy, because you only have 20 minutes. It's very short time. 1 to 2 minutes. Think about the big picture of the given data. You need to have maybe 3 minutes. And then you need to analyze the data. Okay, 3 minutes. Then you have 10 minutes for writing the details. So you have 2 minutes to check.
So that's it. Yeah. Because overall you only have 20 minutes to complete this. It's important to have the strategy of time management. Yeah. 1 to 2 minutes to write the introduction right away. Don't think about the data first because you need to do something easiest. Yeah. Writing the introduction. And afterwards, you need at least 3 minutes, yeah, to think about the big picture of the given data, just the big picture or the overall information about the data. And the next one is analyzing the data in 3 minutes. Biasanya kalau paper base ya saya dulu itu kan pakai pensil, jadi saya coret-coret tuh datanya. Aku nulis ini gitu. Nah, kalau sudah ada tandanya kan kita nggak akan lupa. Sudah kita coret-coretin tandanya. Habis ini aku nulis ini, habis ini nulis ini. Jadi nggak lupa. Nah, sehingga waktu nulis detailsnya itu sudah ada panduannya gitu ya ketika analyzing the data. Nah, habis itu baru checking di essay itu 2 menit. Pastikan selalu punya waktu sisa untuk ngecek kerjaan karena pasti akan ada kesalahan yang kita nggak menyadarinya. Nah, itu dia stepsnya, so you can copy this strategy. Nah, sekarang I'd like to show you the format. Yeah, it's important to understand the format or template of writing task one. Why? Because it is also one of the strategies. If we don't know the template, then we will find it quite challenging, yeah, to compose an essay following the rubric or the assessment criteria. As you can see in the criteria that we discussed last week or last meeting, yeah, the second one is coherence and cohesion. Nah, koherensi dan kohesi. Apa itu? Itu adalah bagaimana kita memastikan isi dalam esai kita itu logically structured, logically organized. Ya, secara logis itu runtut ya. Ngomong A ya, habis itu B, C, D. Bukan A tiba-tiba C, tiba-tiba E gitu ya. Nah, sehingga kita perlu strateginya bikin template. Dan templatenya itu juga memudahkan kita untuk lancar menulis karena kita nggak perlu mikirin, aduh udah berapa kata yang aku tulis ya. Please don't think about it. My students once asked me, Sir, how can we count our words? How can we count the words that we have written in our essay? Because we are using pencil. Ya, waktu dulu saya ngajar tuh masih paper base ya, jadi computer base belum popular. Sehingga mereka berkata, gimana kita bisa tahu jumlah katanya? Please don't think about the number of words. Karena ketika kalian mengikuti template, template kan pasti habis ini aku nulis ini, habis ini nulis ini, habis ini nulis ini. Nggak sadar, nggak terasa, tiba-tiba sudah 200 kata. Ya, and I prove it for you because in my experience I did the same way. Saya melakukan itu juga dan selalu nggak sadar tiba-tiba 300 kata. Padahal latihan tasuan nggak sadar, sehingga jangan terkecoh aku udah nulis berapa kata. No, ya, saya mikir itu. Oke, nah sekarang I'm showing you the template. Nah, dia templatenya. Ini adalah strategi ya, karena habis ini kita nulis apa ya. As I told you last time, writing is also presenting something, so we need to be logically aware ya, logically aware bahwa our essay should be logically structured and organized. Nah, kita awali dengan introduction for sure ya. Seperti yang kemarin saya bilang, kita awali dengan introduction as you can see on the screen ya. Kemudian kita bisa nulis overview afterwards. Overview itu apa? Itu the big picture of the data given ya. Tadi yang saya bilang big picture, gambaran besarnya itu apa sih? Secara umum itu apa sih? That's why it's called overview ya. Biasanya diawali dengan kata overall. Overall, koma. Nah, ini sama aja dengan conclusion sih kalau di task 2 ya. Tapi ini letaknya di awal ya, di awal essay ya, bukan di akhir. Why? Karena grafik, data,
data dalam bentuk grafik, dalam bentuk chart, dalam bentuk table itu data yang membosankan, ya. Data-data angka-angka gitu persentase itu membosankan. Sehingga ketika orang langsung lihat data detail ya itu pusing males. Biasanya kecenderungannya pengen lihat highlights-nya dulu. Pengen lihat secara umum dulu apa, baru penasaran detailnya. Kan begitu. Ya, sehingga overview itu ditaruh di awal. Nah, bentuknya bisa tipe satu atau tipe 2. It depends. Kalau overview-nya panjang atau introduction-nya panjang, introduction tapi biasanya pendek sih. Overview itu yang kadang panjang. Maka tinggal dipisah ya. Tapi kalau pendek ya digabungin aja. Nah, details itu bisa satu, makanya tipe satu dan dua. Bisa satu paragraf maksudnya. Satu paragraf agak gemuk. Tergantung informasi dalam datanya banyak apa enggak. Kalau misalkan banyak ya berarti detailsnya dua paragraf seperti ini. Jadi nanti kalian nulis seperti ini ya untuk writing task one. Introduction, overview, and then the details. Nah, tipe 3, 4. Nah, something like this. Nah, habis ini nanti kita praktek ya. Any question about the template? Coach, I'd like to ask about the structure of the task one. Ya, We used to the with the normal structure text. I mean, introduction, detail, and conclusion. mhm. How to uh, how to understand this structure? I mean, how to make it logic in our mind. Um, when it comes to we create the introduction and the conclusion at the first paragraph, and the detail after that. Because how to make it stop? I mean, how to apa ya kayak to limit the details, not way apa ya kayak kemana-kemana gitu jadinya kayak ini. Oke. Nah, it Because is the it, conclusion already in the beginning. ya. It is different from writing task 2 ya, Pak Mas Andreas ya. Kalau writing task 2 itu tidak ada datanya. Sehingga itu dalam pikiran kita aja. Sehingga kita nggak mungkin langsung conclusion dulu. Nah, kalau task 1 itu sudah ada datanya. Sehingga kita bisa menyimpulkan terlebih dahulu. Datanya sudah ada. Dan kita nggak boleh memberikan opini. Ya, we are required to describe the given data, not giving opinions about that. Nah, so it's easy ya to make conclusion in the beginning first. It is the big picture of the data given in the chart, in the table. Oh, secara keseluruhan kayak gini toh. Alright. Kemudian kita tulis overview-nya atau conclusion-nya. Gini. Nah, habis itu detailsnya, angka-angka itu dalam grafik itu. Misalnya ini ya, kita lihat yang di atas ini tadi. Nah, kita kan bisa bisa menyimpulkan dengan mudahnya gitu. Misalnya nih, ini kan three different countries ya, USA, Mexico, and Canada. Ini jumlah atau persentase ya, bukan jumlah ya, persentase pengguna internet. Seperti kita tahu, langsung aja kita tulis overview-nya kayak gini. Overall, ya, saya pakai bahasa Indonesia aja dulu ya. Nanti soalnya kalian latihan nulis ya. Saya tidak akan ngasih bocoran dulu. Ya, overall, persentase pengguna internet di ketiga negara itu mengalami kenaikan selama periode ini ya. Selama ini berarti 20 dekade ya. Oh, 20 dekade. Iya, 10 dekade ya. Selama dekade ini, 10 dekade ini. Eh, sedangkan apa namanya? Sementara itu ya, jumlah kok jumlah lagi ya, persentase ya. Persentase atau proportion yang ada di USA sama Kanada itu lebih tinggi ya, jauh lebih tinggi dibandingkan Meksiko. Udah selesai. Itulah contoh overview. Nah, saya kasih langsung konkret contohnya. Kita bisa dengan mudah membuat conclusion di awal karena
task one itu sudah ada datanya. Jadi bisa ditulis duluan. Nah, detailsnya baru per tahun ini ya. Ini tahun 99 gimana kondisinya. Oh, tahun 99 itu berawal dari, kalau detail berarti harus ada presentasinya. Kita sebutkan kalau di Meksiko itu berawal dari sangat rendah, yaitu di bawah 10%, dibandingkan dengan Kanada yang lebih tinggi, ya di 10%, dan di USA itu 20%. Nah, the question is, apakah kita harus menulis informasi di tiap tahun? Nah, itu pertanyaannya. Kita bayangkan ya, kalau kita nulis tiap tahun ya, 99 gimana kondisinya, 2001 gimana kondisinya, berapa persen nih tiap negara. Nah, 2003 berapa persen tiap negara. You can imagine how long our essay will be. Nah, kalau kita setiap tahun kita nulis, nanti akan panjang banget. Padahal kita itu diminta minimal 150. Walaupun itu minimal, tapi kalau terlalu panjang juga pastinya nggak masuk akal. Ya, karena diminta cuma minimal 150, ya berarti nggak jauh-jauh amat lah dari 150. Ya, maksimum 200 words lah. Masa 300 padahal diminta at least 150, kok maksimalnya jauh sekali. Ya, sehingga maksimal 200 aja, jangan banyak-banyak. Nah, coba mungkin nanti teman-teman latihan ngetik di laptop. Kira-kira nulis sudah berapa banyak? Saya yakin sekali, 100%, kalau ini tiap tahun ditulis, pasti nyampe 400 kata. Bisa sekali 400 kata, 300 400 kata. Sehingga dalam dalam writing task one itu nggak diminta untuk mendeskripsikan masing-masing atau completely detailed information. No, tapi perintahnya jelasnya apa nih? What's the instruction? Summarize. Nah, jadi instructionnya bukan describe tetapi summarize. Nah, kalau summarize berarti kita harus bisa mengidentifikasi informasi mana sih yang layak untuk ditulis. Jadi only the prominent information, not the other additional, ya relevant tapi nggak terlalu trivial ya. Trivial itu apa namanya, informasi yang remeh-temeh. Nah, berarti kita hanya ambil yang penting-penting aja. Tahun 99 ini penting karena di awal. Manakah yang penting lagi? Saya kira ini tahun 2002 nih ya. Karena ada persilangan nih ya. Ada apa namanya? Exceeding ya, ada yang melewati nih ya. Kanada dilewati oleh USA. Terus ini tahun 2005 kayak penting juga ada persilangan nih. Nah, jadi yang 2003 nggak usah ditulis. Ya udah gitu aja. Nanti tinggal, karena kan pada intinya ini nulis tentang tentang secara keseluruhan di dalam data ini tuh gimana gitu sih, bukan tiap tahunnya. 19 sampai 2009 tuh gimana. Nah, sampai pada akhirnya Kanada tuh jauh lebih tinggi daripada Amerika. Sedangkan Meksiko tertinggal sangat di bawah. Nah, jadi gitu caranya. Ya, jadi please, makanya tadi ada di chat box saya ya, itu saya tulis analyzing the data, because we are not describing every single item in the data, but we have to select which information is required to be written in our essay. So we only choose the most important information in the data, not the detailed, very detailed, rigid one. Nah, bahkan kalau nulisnya terlalu detail, terlalu banget detailnya, itu mengurangi skor. Ya, itu mengurangi skor. Karena apa? Melanggar ini perintahnya summarize. Ya, perintahnya summarize kok semua ditulis. Nah, jelas itu langsung dikurangi nilainya, skornya. Gitu. Jadi jangan terlalu detail, harus bisa mengidentifikasi mana yang penting, mana yang harus ditulis. Oke, that's it, Mas Andreas. Before you move on, any other one who would like to ask question? Anyone One else? last question, Coach, before we move to another explanation. Okay, sure. Sure. My question is, to what degree that the summarize is complete? I mean,
I'm afraid that in the perspective of the assessor, I'm sorry, as if this could be summarized. The writer could summarize properly way better than this gitu. Kayak misalkan mungkin kesimpulannya atau pembahasannya ini mesti bisa dibahas nih gitu. Tapi kemudian ada mungkin batasnya di mana ada misalnya gini, batasan di mana explanation-nya atau elaboration-nya itu eh, cukup berlebih atau ini kurang gitu. Nah, Karena ya takutnya that's the gini, mungkin challenge. mungkin bagi kita yang Nah, nulis, oh ini sudah menggambarkan grafiknya gitu. Tapi mungkin di aha, mata aha, asesornya ini kayaknya ini yang unik point yang bagian ini belum dibahas deh gitu. aha. Nah, Kan and itu kan jadi that's the kayak kita challenge. takutnya Ya, itu kayak oh ini belum di summarize nih gitu. ya, ya, ya. I understand it. Ya, memang itu Mas ya. Challenge-nya memang di situ. Memang, tapi kita harus pede, gitu aja sih. Harus pede. Kalau aku udah ngelakuin ini, makanya kita perlu templates. We need to have the template like this, ya. Eh, yang jelas kalau teman-teman ngikutin template ini, awal introduction, overview itu sudah bagus banget. Itu overview itu syarat ya. Kalau tulisan tidak ada overview-nya, itu nanti akan dikurangi nilainya. Harus ada overview-nya. Detailsnya kita kan meyakini ya, karena kan kalau kita melihat ini, itu kan jelas jelas summarize ya berarti yang penting-penting aja kan. Nah, we only believe. Itulah kenapa it is challenging ya. Kenapa ada orang yang ngerasa writing itu challenging ya karena ya kita nggak bisa memprediksi yang diinginkan oleh examiner itu gimana. Ya kita hanya believe ya, makanya perlu kayak gini. Sebenarnya in my opinion ya, IELTS course itu yang dibutuhkan cuman writing sama speaking sih. Ya, in my experience ya, saya itu kalau listening sama reading nggak pernah nggak pernah belajar lebih dalam gitu. Saya biasa, saya kan juga walaupun kuliah di bidang bahasa Inggris ya, tetapi nggak pernah tuh diajarkan IELTS ya. Sehingga saya belajar mandiri sendiri gitu ya. Nah, karena sudah ada basic bahasa Inggris sehingga saya belajar pakai YouTube gitu. Ya, saya pakai YouTube. Listening reading saya nggak saya cukup strateginya aja, habis itu selesai, nggak pernah saya belajar lebih di YouTube mengenai listening reading itu nggak pernah. Karena apa? Dengan simulasi ya, simulasi listening, simulasi reading, itu lama kelamaan meningkat kok skornya. Karena apa? Kita sudah familiar, sudah terbiasa, sudah oh paham kayak gini-gini, sehingga udahlah nggak perlu ada yang menjelaskan, sehingga kita hanya fokus pada writing dan speaking ya. Kenapa? Kalau listening reading itu simulasi langsung jawabannya yang betul berapa, yang salah berapa, udah kita akan tahu skornya. Kalau betulnya ini berarti skornya berapa, kalau salahnya ini skornya berapa, udah gitu. Nah, kalau makanya di awal kan saya kasih disclaimer ya, kalau untuk writing itu memang butuh pertemuan yang lebih panjang ya, karena itu subjektif ya penilaiannya. Penilaiannya subjektif. Nah, ini juga menjawab pertanyaan Mas Andres tadi. Penilaiannya subjektif karena tidak ada benar salah, ya kan? Kalau listening reading kan jawabannya salah ya udah salah coret. Ini salah coret. Kalau ini kan enggak, ini harus melihat writing, membaca itu. Examinernya itu membaca dan kemudian memperkirakan dengan ini kira-kira task achievementnya nyampe enggak, terus coherence-nya gimana, kalau dibaca enak enggak, nah gitu diperkirakan. Nah, sehingga we never know seperti apa. Tapi kita kan punya rubrik, kan kemarin sudah saya share ya, yang dinilai apa aja. Task achievement, coherence, lexical resources, and grammatical range and accuracy. Nah, yang ditanyakan Mas Andres itu lebih pada coherence and cohesion and task achievement. Ya, dua hal itu. Nah, itu penting, tetapi juga jangan lupakan yang lexical resource, kosakata yang kaya dari kita, jangan banyak mengulang ya, kita harus mengupayakan paraphrasing sama synonyms. Terus
kalimatnya juga variatif. Jadi jangan lupakan itu, karena itu juga menyumbang skor kita, ya, karena masuk di kriteria rubriknya. Nah, em, jadi kita nggak pernah tahu ya yang dipikirkan oleh examiner, tapi yang jelas, yang penting rasional, masuk akal, dibaca enak. Itu saya kira poinnya. Gitu ya, Mas Andreas. Nanti kita akan belajar little by little aja. Kan kita masih satu grafik ya. Sebenarnya banyak jenis grafik ya. Gak apa-apa, yang penting tahu basicnya dulu, nanti baru dikembangkan untuk jenis yang lain. Oke, I think we need to move on because ya it's 8:42. Sekarang kita berlatih. Itu sorry, izin potong, maaf. Oh iya, gimana Mas Satu Bagus? aja, singkat aja mungkin Coach Restu. Kita Oke. kan keterbatasan mungkin beberapa, termasuk saya lah mungkin keterbatasan kata, sehingga nanti pas writing itu pasti mungkin waktunya lama, atau mungkin jeleknya adalah katanya nggak nyampe 150. Nah, mungkin salah satu solusinya ketika kita panik nanti adalah kita describe satu-satu grafik tadi, yang mana kata Coach Restu itu nggak bagus kan sebenarnya. Itu kan mengurangi nilai. Nah itu lebih lebih buruk mana sih Coach? Kita penuhi 150 kata, atau kita apa, nggak nyampe 150 kata gitu Coach? Karena kan kadang-kadang kita keterbatasan itu waktu. Tapi kalau kita dengan describe satu-satu kan jadi mungkin nyampe 150 kata. Itu aja Coach. Oke, oke. Ya, I understood that. Nah, Mas Bagus, di sini kan kalau kita lihat satu persatu itu yang tadi saya maksudkan adalah tiap tahun ya. 99, 2021, 23 ini. Padahal sebenarnya masih ada hal yang lain yang bisa kita tulis gitu. Bukan tiap tahunnya. Kita bisa lihat di sini ada 3 negara gitu. Misalnya tahun 99, kita diskusikan setiap negara kan bisa. Itu lumayan banyak loh kalimatnya. Ya, misalnya ini Meksiko itu paling rendah, ini sedangkan apa, Kanada lebih tinggi yaitu 10%, dan yang paling tinggi adalah USA. Nulis tahun 99 aja udah lumayan banyak, ya, udah lumayan banyak. Terus kemudian yang ini juga satu persatu kan, kita pilih tahunnya aja, jangan 2001, kan nggak terlalu menarik untuk ditulis. Yang menarik yang di sini nih. Nah, 2002 ini gimana? Ya, Kanada itu segini, sedangkan di ini segini, ini. Nah, itu sudah banyak. Ya, Eh, yang mengurangi nilai adalah tiap tahun ini ketika ditulis dan itu banyak banget sehingga bukan summarize. Nah, sebenarnya walaupun summarize, udah banyak kok kalimatnya. Cukup fokus pada ini aja, nanti ditambahin aja kalau misalnya kurang. Dan saya yakin itu nggak akan kurang. Saya udah pengalaman berkali-kali menulis di laptop, ya, hanya ngikutin template yang ini. Ngikut template, aku habis nulis apa ya, habis nulis apa ya. Ikut template ini, itu udah nggak terasa sudah 150. Misalnya ya, introduction ini mungkin 2 kalimat, ya, terus overview-nya 2 kalimat. Itu satu kalimat udah berapa kata gitu. Dua kalimat apalagi. Terus ini udah 4 kalimat misalnya. 4 kalimat udah lumayan menyumbang banyak kata untuk introduction sama overview. Nah, details bisa dibayangkan tadi satu persatu negara ya dibahas. Satu-satu negara dibahas. Satu-satu negara dibahas sampai ada. Berarti ini kalau saya lihat nanti akan ada 4 area yang ditulis. Tahun 99, 3 negara yang ditulis. Tahun 2002, 3 negara yang ditulis. Tahun 2005, 3 negara yang ditulis. Dan akhir periode 3 negara yang ditulis. Bisa bayangkan tuh banyak itu kalimatnya. Oke Coach, thank you. Ya, something like that. Jadi walaupun summarize itu banyak gitu. Karena di sini datanya lumayan ini ya, complete ya. Nah, ini untuk data yang paling sederhana. Ini karena pertemuan pertama ya untuk membahas grafik. Jadi saya pilih yang paling sederhana. Karena nanti masih ada yang lebih kompleks yaitu gabungan. Misalnya ada line graph sama bar graph misalnya. Graph. Oke. Uh, itu lebih kompleks lagi. Nah, sekarang kita mungkin satu persatu aja ya. Mungkin memang dibayangkan dulu memang agak aduh gitu ya. Jangan dibayangkan dulu. Coba ini satu persatu
kemarin kita nyoba nulis introduction. Nah, mungkin saya akan mulai share. Saya punya ya, Google Doc. Saya akan share. Sebenarnya sudah ada di Canvas juga, tapi nggak apa-apa. Saya share di grup. Oh, ada yang baru mau masuk nih. Ya, itu saya share Google Doc-nya. Silakan mungkin bisa dibuka. Eh, nanti teman-teman bisa lihat ini. Nah, misalnya nih ya, saya awali dulu. The graph shows. The graphs. Ini kan kita harus paraphrase ya. Paraphrase. Line graph. Illustrate. Ini the percentage, kita ganti kata percentage menjadi proportion. Proportion itu sinonim. Nah, proportionnya lebih dari satu. Of people who use the internet. Who use the internet karena saya ingin mencari pola yang berbeda. Ini internet users menjadi the people who use the internet, kan sama aja. In 3 different countries, saya tambahin different biar beda polanya. Sehingga examiner tahu kita tahu cara menggunakan different gitu. In 3 different countries. Nah, di sini from sama to. Ya, kita bisa ganti polanya menjadi between. Between and 2009. Nah, seperti ini. Jadi ini tolong juga diingat-ingat ya. Ini saya kira akan sering keluar yang between. Nanti kalau di soalnya atau di promnya itu menggunakan between, kita bisa ganti pakai from ya. From 19 to, tapi from itu pasangannya to, between pasangannya and. Nah, itu illustrates proportions to use in that. Nah, ini sudah selesai nih introduction-nya. Nah, ini yang pertama kali kita lakukan. Ya, karena ini nggak sulit. Kita hanya paraphrase. Nah, habis itu baru kita mikir ya. Waktu 2 menit untuk mikir mana dulu ya. Ini entah apa sih secara keseluruhan sih. Karena overall ya, overview-nya. Overall, ini kira-kira tentang apa sih ini? Oh, ini tadi kan di apa namanya negara apa di semua negara naik gitu. Ya, persentasenya di semua negara naik. Tapi Meksiko paling rendah. Nah, itu gimana cara nulisnya itu? Gimana cara nulisnya itu? Um, kan bisa gini. Overall, ini nggak apa-apa saya tulis dulu aja biar teman-teman tahu gambarannya. Nanti mungkin latihan dengan mencoba, saya akan tutupi mungkin ya tulisan saya, teman-teman nulis ulang. Tapi akan saya tutup. Biar latihan nulisnya kayak gini sih. Overall, misalnya proportion sudah saya pakai, saya akan ganti kata sinonimnya dengan the rate. Sebenarnya ngulang nggak apa-apa sih, cuman kita kan mengupayakan agar kelihatan kosakata kita luas. Ya. Untuk skor yang lebih tinggi kan kosakatanya harus variatif. Ya. Rates, proportion itu sinonim dari percentage. The rate of people saya ganti population. The rate of population using the internet
Ini who use, ya, saya ganti using karena sebenarnya itu maknanya sama. Using itu yang menggunakan, ya. Ini apa bentuk reduced form dari who use menjadi who using. Using the internet, using the internet. hmm, apa namanya, persentase populasi yang menggunakan internet itu meningkat, ya, increase. Jangan lupa ini adalah tahun 2009 ya ke bawah, sehingga ini lampau pasti. Makanya saya pakai bentuk kedua, increased, ya. Increase pakai D karena lampau. Uh, in three different countries. Kalau saya mengulang in three different countries itu nanti akan mengulang, ya, sehingga saya menggunakan kata yang lain. In each country. Nah, kalau each itu berarti tunggal, ya, masing-masing. Nggak bisa kalau each countries, nggak bisa karena each itu masing-masing itu singular, ya, masing-masing itu singular bukan plural. In each country, uh, over the, ini kan berarti 10 tahun, ya. Over the 10-year period, langsung otomatis dikasih Google Doc, ya, terusin. The rate of population. Nah, tapi ini masih belum menunjukkan keseluruhan, ya, karena baru menunjukkan bahwa meningkat gitu aja. Memang meningkat semua kan, tetapi kan kita belum memberikan informasi kalau Meksiko paling rendah, USA sama Kanada tinggi semua kan, belum ada informasi itu. Maka kita harus kasih itu. Nah, berarti satu kalimat lagi nih, atau mungkin digabung juga bisa. Bentar, saya mikir juga. Ini butuh mikir. File. Oh, gini aja. While larger percentages of ya kan, ini yang paling besar kan dibandingkan Meksiko. Saya ganti polanya itu. Had access. Using the internet saya ganti had access to the internet. Kan sama. Saya kira sebenarnya bukan masalah kosakata yang kita itu kurang, tetapi memunculkannya itu loh ketika nulis. Coba nanti kalian pengalaman pasti gitu. Siapa sih yang nggak tahu have access? Pasti tahu. Ya, who use the internet pasti tahu. Cuman ketika muncul itu loh, ketika nulis kok bisa muncul itu loh. Nah, sebenarnya itu tantangannya sebenarnya. Bukan karena kita miskin kosakata, enggak. Oke. Dibandingkan dengan Meksiko, ya. Compare to um, Mexicans. Karena di sini ada kata well, ya. Sementara persentase paling besar, ya, lebih besar itu Kanada dibandingkan dengan Meksiko. Orang Meksiko, ya. Ini orang Kanada, orang Amerika, orang Meksiko, Mexicans. Uh, Kanada. Kanada experience yang paling tinggi. Ya. Oh,
bukan yang paling tinggi ya. Ini kan peningkatannya paling ya saya pakai pola yang lain ya. Experience the fastest. Nah, itu langsung ditulis sama Google Doc. Growth. Growth in the use of internet. Nah, polanya saya ubah the use of internet. Jadi kalau ada birunya ini mungkin saya bisa pakai selain overall throughout. Sama aja nggak apa-apa. Ini biru itu sebenarnya cuma saran aja, bukan salah. Nah, selesai. Ini adalah introduction sama overview. Sekarang coba kita cek berapa jumlah katanya. Pakai tools word count. Nah, sudah lumayan. Udah 64 ya. Ya, 61 dan 4. Sudah lumayan ya. Ini baru dua jenis yang kita tulis yaitu introduction sama overview. Saya kasih tanda biar lebih jelas. Ini adalah introduction dan di sini overview-nya. Diawali dengan kata overall biasanya. Ini sudah jadi ya. The line graph illustrates the proportions of people who use the internet in three different countries between overall the rates of population using the internet increase in each country throughout the 10-year period. While larger percentages of Canadians in excess Canada experienced the fastest growth in the use of internet. Ini contohnya. Oke, sudah ada gambaran bagaimana menulis introduction sama overview? Nah, kita lihat datanya ya di sini, ya kan? Mencerminkan datanya kan, yaitu uh, USA sama Kanada itu larger percentage, ya. Bahkan while a much, saya bisa kasih kata much, karena emang jauh selisihnya. Much larger, oh bukan a much ya, much. While much larger percentages of Canadians and di sini. Nah, sekarang kita tulis detailsnya. Kalau detail, nah kita ikuti tadi time management yang saya share ya. Kita udah bikin uh, apa overview-nya, yaitu tahapan kedua. Think about the big picture of the given data, itu 3 minutes. Kemudian kita mulai analyze the data. Oh, analyze dulu ya, mengidentifikasi dulu mana yang penting. Tadi kan udah, kalau saya itu apa namanya paper base, saya kasih coret-coret tuh. Oh 99 tak lingkari. Nanti tahun 2002 tak lingkari. Tapi kalau kita pakai komputer ya mungkin cukup dicatat di lembar apa di bagian yang kita tulis aja. Kita bikin coretan dulu gitu poin-poinnya. Nah, tapi kita kita pikir dulu ya, kita butuh waktu dulu selama 3 minutes ya, 3 minutes untuk memikirkan itu. Oh, kalau udah cukup kita mulai nulis. Nah, biasanya kalau details itu langsung aja in 1999 karena kita fokus nulis ini dulu. In 1999 rate sudah dipakai karena kan mau jelasin persentase kan. Persentase yang ada di ketiga negara itu tahun 99 itu gimana sih? Berapa banyak? Uh, tapi proportion sudah dipakai, rate sudah dipakai, percentage sudah dipakai, tiga kata sudah dipakai dan nggak ada lagi. Nah, sehingga nggak masalah kita pakai salah satunya lagi, ya, the percentage lagi nggak apa-apa. The percentage of
Individuals. Nah, orang people bisa diganti individuals. Individuals who ini sudah bisa ya nggak apa-apa, kita ulang lagi nggak apa-apa karena memang kalau pakai employ gitu. Oh, pakai utilize. Nah, utilize itu sinonim dari use ya. Mungkin kalau orang ekonomi pernah tahu utility ya, utility penggunaan, utilize menggunakan itu sama kayak use. We utilize, kita bicara yang paling banyak dulu berarti USA dulu ya. Ya, utilize of individuals, utilize pakai D karena lampau, the internet was, oh, in the USA was 20%. Nah, ini kalimat pertama. Habis itu kita langsung aja tulis yang berikutnya. Hmm, kalau followed kayaknya kurang pas. Kita follow juga bisa sih. Followed by Canada at, tapi nanti kosakatanya apa jadi kurang banyak. Kita mungkin juga pengen agak panjang. Uh, Whereas, nah kita pakai kata whereas. Oh ya, saya ingat. Jadi selain percentage, rate sama hmm, proportion, itu kita bisa menggunakan kata figures. Figures itu figures ya, bukan figur sosok ya. Figures itu mengacu pada angka-angka sebenarnya. Bisa percentage, bisa numbers ya, bisa jumlah. Ya, jadi kita bisa pakai kata figures. Whereas the figures, kita langsung aja dua negara, bisa pakai dua negara. Nanti saya kasih tahu cara ini. Figures in both Canada and Mexico were. Nah, ini juga ada juga salah satu hal yang penting kalau kita nulis itu bagus juga kalau kita kasih kata keterangan ya. Ada keterangan itu ada Lily itu loh. Kayak misalnya it is completely different. It is totally right. It is absolutely. Nah, absolutely, completely, totally itu menarik. Itu menunjukkan bahwa kita bisa menggunakan kata itu dan itu juga menunjukkan kedetailan tulisan kita ya, keakuratan. Were saya tulis considerably karena ini nggak terlalu signifikan juga, tapi juga lumayan ya. Sehingga pakai considerably, lower bukan higher ya, karena itu lumayan. Kanada agak di bawah, lower. Uh, then nah, ini kan 10% itu untuk Kanada ya. Nah, kan saya nyebutin Kanada dulu. Sehingga saya juga mention persentase Kanada dulu. Nah, habis itu kan Meksiko. Saya mention yang di Meksiko. Ini kan di angka berapa kan nggak jelas ya. Tapi kita bisa memperkirakan ini pasti 5 ya, atau 6. Ya. 6 mungkin ya. Nah, tapi kan kita nggak bisa langsung 6 gitu. Sehingga kita harus
menggunakan kata perkiraan ya. Jadi and about kan sekitar, sama kayak around atau approximately. About 6%. Nah, ini kan berurutan ya. Berurutan Kanada 10%, Meksiko 6%. Tetapi saya pisah tempatnya. Kecuali kalau both Canada at 10% and Mexico at 6%. Nah, itu langsung angkanya langsung saya tempelin di negaranya. Itu eh, nggak perlu pakai kata yang lain. Tapi kalau ini dipisah kayak gini, ya kita nyebutin negaranya dulu, baru endingnya angkanya dan tapi itu urut. Nah, maka kita harus menggunakan kata penutup. Nah, itu langsung dikoreksi. Mungkin kelihatan di layar, langsung disarankan sama Google Doc kata apa? Kata respectively. Nah, respectively itu adalah kata yang kita gunakan untuk urutan ya. Misalnya aku dan kakakku suka sekali buah-buahan dan sayuran gitu, respectively. Berarti buah-buahannya aku, sayur-sayurannya kakakku. Dipisah gitu agak jauh, kemudian baru tutup respectively. Nah, ini juga salah satu strategi ya penggunaan kata. Nah, ini baru tahun 99 ya. Sekarang kita lihat di yang menarik itu tahun berapa? Tahun 2002 misalnya. Tahun 2002. Hello, sir. Sorry before. Uh, Yes. I was just I just want to confirm about last sentence for overview. The correct grammatical you use of internet or use of internet, use D or not. Oh ya, good question. And Penggunaan the second one, it's about use considerably. Is it not more better to use maybe slightly or moderately? Uh, yeah, thank you for the question. Thank you. The first question is about the use of determiner the or without the for internet. Yeah. Why? Basically, when we write internet, we need to use the internet. Internet tuh kayak sekarang ya kayak sebuah fenomena ya, kayak misalnya kalau hujan itu nggak bisa loh. Wow, uh, I'm sorry because of rain nggak boleh. Sorry, maaf karena hujan, because of rain nggak boleh. Bisanya because of the rain. Bumi, the earth. Bulan, the moon. Bukan, kita nggak boleh ngomong, nggak bisa kalau dalam bahasa Inggris ngomong, oh look at moon, ya, nggak bisa. Look at sun, nggak bisa. Tapi pasti look at the sun, look at the moon. Karena memang sudah ada di sekitar. Itu Uh, fenomena alam yang sudah so, jelas. sorry, sir. I mean Okay. use verb to or not. Thank you. Use what? Use D. USED. Oh, US, this one. Yes. No. And, Last sentence overview. Yes. oh, this one. Yes. Oh, it is different, Mas. Use di sini kata kerja, menggunakan. Use di sini penggunaan. Uh, Nah, use itu ada kata kerja, ada kata benda. Ya, kata benda penggunaan. Makanya pakai the. Ya, kalau ada the-nya berarti kata benda penggunaan. Saya okay. bisa ganti kalau misalnya ini bingung, usage juga boleh, penggunaan. Usage sama use itu synonyms. Okay, got it. And second one, sir? Oh, second one penggunaan considerably. Nah, Yes. ini tuh ukuran. Kalau saya pakai slightly itu lebih cocoknya antara saya pakai bahasa Indonesia aja ya biar lebih jelas ya. Karena ini writing ya bukan speaking. Kita fokus aja ke writing. Kalau saya pakai slightly itu malah cocoknya itu antara Kanada dengan Meksiko. Kecil kan? Kecil. Karena slide itu agak. Slide itu artinya agak. Ya, agak sedikit. Agak sedikit berarti kan? Tapi kalau considerably lumayan lebih besar daripada slide.
Ya, slide itu lebih lumayan ya. Lumayan ya. Mungkin kalau dalam bahasa Indonesia artinya lumayan. Tapi kalau slide itu agak, ya berarti lebih rendah daripada lumayan. Gitu Mas Riki. Okay, sir. Thank you. Ya, oke. Um, itu sebenarnya ada sih eh apa namanya di Google tuh ada ya kayak itu tuh namanya level slightly, considerably, completely, misalnya atau significantly. Kalau kita cari, nah ini kan pasti ada penjelasan kayak gini. Atau kita pakai image, pasti ada udah pernah membahas itu. Nah, ini pasti udah ada yang membahas tuh. Ini dia. Describing trends. Kecil-kecil ya. Saya buka tab biar gede. Oke, kalau kecil saya gedein. Nah, kelihatan ya, Mas Riki ya. Yes, sir. Nah, kalau segini tuh slightly. Nah, kalau ke sini lumayan tuh. Ya, apalagi sharply ya, tinggi banget. Nah, kalau slide itu rendah, lebih rendah daripada considerably. Makanya saya tidak pakai itu tadi. Karena itu jelas-jelas yang lebih tinggi itu yang satunya. Yang ini jelas kalau yang lebih rendah ya, sorry ya. Slightly itu yang bawahnya gitu. Yes, maybe moderately, Moderately. because I just found considerably is used for yeah, more than extreme. I mean ya lumayan inilah, cukup besar lah untuk considerably. Oh ya, boleh, boleh. Tapi ini sebenarnya relatif ya, Mas Diki ya. Ini sebenarnya relatif. Karena ini 10%, 20% bisa dianggap signifikan loh, ya. Karena dua kali lipat, ya kan? Ini relatif sebenarnya. Ya boleh, kita nggak pakai considerably, pakai moderately juga boleh. Ini nggak apa-apa. Oke, nah bisa pakai itu. Nah, yang jelas kalau yang kosakata itu sebenarnya itu tadi ya karena relatif sehingga tidak ada di rubrik itu namanya lexical accuracy nggak ada. Adanya lexical resource. Ya, yang accuracy itu grammatical accuracy. Grammatical range and accuracy. Jadi yang harus akurat itu adalah grammar, bukan kosakata. Karena itu kalau kosakata lebih ke itu tadi ya relatif nih ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Nah, kita tulis yang satunya yang menarik ya. Ini tahun 2002. Ya, berarti langsung. Nah, kan tahun ini in 1999 sudah kita pakai cara ini, kita bisa pakai cara lain. By 2002. Karena in sudah kita pakai by. Bedanya apa? By itu ya kalau in tuh di tahun 99. Kalau by ya berarti pada, bisa pada sekitar tahun juga boleh. Kalau dalam bahasa Indonesia ya. Cuma sedikit perbedaannya. Karena kita harus menghindari penggunaan kata atau pola yang sama agar terlihat kaya kosakata dan variasi kalimat, maka kita lebih mengupayakan itu. Ya. By 2002, um, kita lihat yang paling tinggi dulu. Dan ini menarik. Interestingly, kita boleh pakai kata interestingly karena ini menarik karena ada yang dilewati itu ya, ada yang dikejar. The rate of internet. Karena susah nyari sinonim yang lain ya, kita nggak apa-apa mengulang. The rates of internet users.
exceeded. Ini satu aja ya, karena cuma 1 percentage. Atau surpass ya. Kosakatanya tidak harus exceed aja, sinonimnya bisa surpass nanti kalau ada lagi ya. Exceeded. Approximately, karena ini kan nggak jelas tuh di angka berapa, sehingga ini sekitar 45. 45%. While Mexico above, below, just around 2002, ini around 15%. Nah, ini kan lumayan banyak tuh. Sudah berapa kata ini? Sudah berapa kata? Kita hitung lagi. 134 tuh kan, hampir 150. Nggak sadar kan? Sehingga nggak usah mikirin jumlah kata. Fokus aja apa yang harus kita tulis ya. Nah, ini tahun 2002. Sekarang kita cari yang menarik lagi, berarti tahun 2005 nih ya. Tahun 2005 ini menarik. Nah, gimana cara nulis 2005 biar nggak sama dengan in 99 by 2000 itu? Ya, kita pakai ini aja. In the following atau in the next juga boleh ya. In the next dari 2002 ke 2005 3 tahun ya, the next 3 years. In the next 3 years, apa tuh kondisinya? Kita coba cari pola ya. Ini misalnya internet usage atau internet use. Nah, karena ini mungkin saya ganti use aja. Karena use sama usage sinonim yang merupakan kata benda selain kata kerja. Internet usage in Amerika mungkin juga nggak apa-apa biar nggak mengulang USA lagi, atau in the US ya boleh. In Canada. Kita sekarang bicara mengenai Canada. Oh, ini maaf, ini perlu saya tambahkan informasi karena ada yang kelewat. Karena ini ada informasi kenaikan kan. Nah, saya belum nulis kenaikan. Tadi increase sudah kita pakai, sekarang kita pakai kata selain increase yaitu rise. Nah, rise itu naik tetapi present tense. Karena ini tahun 2009 maka kita pakai bentuk kedua dari rise yaitu rose. Kayak bunga mawar ya.
The rate of internet users in Canada rose significantly ya, karena ini kan lumayan tinggi ya, significantly until it exceeded the percentage of the USA. The rate of internet users in Canada rose significantly until exceeded the percentage of the USA at approximately 45%. Mexico was by far itu artinya jauh ya, jauh lebih di bawahnya. Nah, kita kasih ini, meskipun ada kenaikan sedikit ya, despite. Nah, ini juga latihan kosakata ya. Despite itu artinya meskipun, tetapi diikuti oleh kata benda atau frase benda. Ya, meskipun. Atau although juga boleh, although there was a slight. Ya, tapi kalau although itu diikuti kalimat, ada subjek sama predikat. Nah, langsung aja saya kasih contoh. Despite it slight increase. Nah, tadi Mas Riki tadi tanya, use itu ada kata kerja, ada kata benda. Sama kayak increase. Increase itu meningkatkan, artinya kata kerja. Yang increase peningkatan, itu kata benda. Ya, sehingga kalau di sini meskipun ada peningkatan yang sedikit. Ya. Despite its slight increase. Ini maksudnya Meksiko. Karena saya perlu menjelaskan kalau di sini juga ada peningkatan gitu loh, meskipun di bawah kedua negara itu. Karena ini informasinya tidak cuma membandingkan mana yang lebih tinggi, mana yang lebih bawah. Enggak. Tapi kan ada kenaikan juga. Itu yang perlu kita jelaskan. Nanti kalau kita nggak jelasin peningkatan, nanti task achievement-nya gagal. Ya, kita udah nulis tentang keseluruhan apa belum? Nah, gitu. Bukan berarti gagal ya, maksudnya turun nilainya gitu loh. Bukan gagal. Cuman saya nekanin gagal karena biar penting. Gimana, Mas? Bagus? Boleh Coach tanya sedikit Coach. Ini sebenarnya Yes. lebih ke apa namanya? Tensis sih. Itu it's slight increase ya Coach. Kenapa bukan slightly increase? Oke. Ya, kenapa bukan slightly increase? Ini adalah kata sifat, Mas Bagus, sama kayak wanita cantik. Bahasa Inggrisnya apa wanita cantik? Gadis cantik ya, gadis cantik. Beautiful girl. Ya, beautiful girl. Beautiful itu kata apa? Pretty girl. Ya, atau pretty girl juga. Pretty, Kata beautiful, sifat. kata sifat. Girl itu kan orang ya. Orang berarti kan kata benda, manusia. Sama ini kan juga increase adalah peningkatan. Ini kata benda, kata sifatnya slight. Slight itu kata sifat. Kalau dikasih li, nanti kata keterangan. Nggak boleh. Nah, konteksnya beda. Kalau kita mau pakai increase sebagai kata kerja, jadi gini misalnya, itu boleh kalau slightly, karena kata kerja ya. The number slightly. Nah, ini kan sudah langsung dikoreksi sama langsung ini tulis sama si Google Doc. Slightly increases. Misalnya karena present tense ya. Ini kalau present tense increases, kalau past tense ya berarti lampau ya pakai di gitu. Nah, kalau ini boleh karena ini kata kerja. Meningkat artinya. Kalau ini artinya peningkatan yang sedikit. Kalau ini meningkat dengan sedikit karena ada li-nya. Nah, itu beda. Kalau slide itu kata keterangan yang artinya dengan. Gitu. Ya, meningkat jumlahnya meningkat dengan sedikit atau secara dikit. Ya. Oke, thank you Coach. Ya, ini sebenarnya sinonimnya dari ini. There is a slide. Nah, langsung dikasih suggestion sama increase. Nah, ini sama. Ya kan? The number, there is a slight increase in the number. Number of apa? Sama kan artinya, cuma nih the number meningkat secara sedikit. Ini ada sebuah peningkatan sedikit.
Jadi ini lebih ke situ. Ini tuh sama dengan ini. Nah, gitu. Oke, it's clear ya. Oke, in the next years kita kurang 4 menit. Ya, yang penting paham aja sih. Yang penting paham cara nulisnya, bukan apa yang penting selesai. In the next 3 years, internet usage in America. Di sini berarti naik ya, consistently naik, itu secara konsisten naik. Berarti nanti kata-katanya adalah nggak cuma Amerika tapi juga Kanada. Kanada to rice, karena tadi rose bukan rice, nih kita pakai rice sehingga nanti examinernya tahu kalau oh ini bisa ya pakai kata rose dan tahu pakai kata rice. Gitu. Continue to rise. Meningkat sampai berapa ini? Ya, 70% ya. To 70%. Menuju ya, ini maksudnya to itu menuju. Lanjut meningkat menuju 70%. Terus whereas saya tahu sudah dipakai, sebenarnya sinonimnya cuman well itu cuman whereas sih, nggak ada yang lain. Kalau kita pakai n kayak nggak pas. Maksudnya mau ngomongin tentang Meksiko. Sedangkan tuh whereas atau while. Kita pakai kata yang lain. Tadi ini figuresnya pakai S karena kita mengacu pada banyak angka, kita di sini pakai figure aja, cuman yang singular karena mengacu pada satu di Kanada, di Meksiko. Di sini Meksiko ini di sini 30%. The figure of the Mexicans users, Mexican users ini 30 ya, just sudah 3 tahun sudah kita ceritakan ya, 99, 2002 dan 2005. Nah, 2007 nggak usah kita tulis karena nggak ada hal yang menarik kita tulis. Langsung aja di akhir karena naik terus ya, naik sampai berapa. Nah, itu yang kita tulis. Naik sampai akhirnya tahun 2009. Nah, kalau itu berarti nah kita bisa pakai kata in the final year, di akhir, di tahun terakhir ya. Di tahun, bukan akhir tahun tapi di tahun terakhir, in the final year. Ini paling tinggi kan ini. Atau after experiencing experiencing dengan increases, kita pakai yang lain juga boleh.
experiencing rising trends. Nah, kita bisa pakai pola yang lain langsung dalam kurung boleh. Berapa persen ini? 100% ya. Berarti almost. Kita kan nggak tahu ini emang tepat 100% apa enggak karena titiknya kurang begitu ini. Sehingga almost 100%. Nah, langsung aja diikuti oleh USA biar cepat, followed by US. USA dalam kurung around 80%, so about 80%, and Mexico with its selain significant tadi apa tadi? Kita bisa pakai yang lain. Ada steeply ya. Ada steeply. With its steep percentage at only itu sudah kita pakai, kita sekarang pakai only below, ini kayaknya masih di bawah, below 40% gitu aja. Nah, ini coba kita lihat berapa kata. Pasti sudah banyak. Lebih dari 150 otomatis. Tadi udah 130. Nah, 200 kata. Nggak sadar. Oke. Gini ya, teman-teman, satu contoh. Nanti teman-teman bisa lihat lagi. Ini dipelajari lagi. Beginilah cara nulis writing task 1. Sebelum kita tutup, do you have any question? Atau mungkin bisa dibaca-baca dulu, dipelajari. Saya kira kalau dari kosakata, saya yakin semua tahu ya. Mostly ya, masa nggak tahu kata percentage, utilize ini mungkin ada yang nggak tahu, mungkin lo kan pasti tahu ya kan. Sebenarnya kosakata itu sudah ada, cuman memunculkannya untuk menjadi kalimat yang variatif itu tantangannya di situ. Tantangannya di situ. Nah, saya hanya ngasih contoh seperti ini. Sebenarnya tiap orang beda-beda. Ini saya nggak bilang tulisan saya akurat. Ya, I cannot say that. Ya, karena saya sendiri, IELTS saya untuk writing itu 7. Ya, saya nggak 7 itu sudah lumayan luar biasa. Coba teman-teman bisa browsing ya. Karena rata-rata itu 6,5, 6,5. Ya, untuk yang orang yang sudah terbiasa ya. Karena writing itu lumayan tricky ya, lumayan kita susah memprediksinya. Saya dari 6,5 ke 7 itu udah lumayan kerja keras. Karena juga kadang kalau tes kan kondisinya beda dengan belajar, itu pasti kondisinya beda ya. Nah, I cannot say that my writing is accurate ya, sesuai, tetapi karena itu juga ada subjektivitas tadi ya, tapi saya ngikutin aturan. Kalau skornya 7 itu udah otomatis ngikutin aturan. Nah, karena saya bisa nunjukin rubriknya, saya baca. Kenapa kok 7? Itu pasti ada tulisannya sudah sesuai aturan, cuman gitu aja. Nah, ada kata cumannya aja. Mungkin yang kurang cuma variasi kosakata atau variasi grammarnya. Kalau sudah sesuai format sudah sesuai. Gitu ya teman-teman, Mas Bagus, Mas Rifki dan kawan-kawan.
Saya stop sharing because time is up. Saya kira ini pas, saya tadi juga telat sekitar 7 menitan ya. Hey, untuk next meeting kayaknya sama CB ya. Eh, kalau nggak salah listening atau reading. Sebenarnya malam hari ini tuh kalau sesuai dengan silabus yang saya bikin itu speaking ya. Tapi saya takutnya kalau speaking nanti yang kita bahas kemarin lupa gitu. Sehingga mendingan saya lanjut aja, selesaikan dulu. Mungkin next time kita baru speaking. Okay, I think that's it for tonight's class. Thank you very much for your attention and for the questions you gave. We meet again in the next meeting. Have a good night, everyone. Good night and thank you, sir. My pleasure. Good night, Pak Restu. Thank you, sir. Thank you, Coach. Thank you. Oke. Oh, Miss CB di sini ya? Yeah, still. Yeah. And I'll be back. Okay, good. I'm leaving ya. Thank you. Bye-bye. Thank you, Pak Restu. Good night, everyone. Good night, sir. Thanks, sir. Okay, I'm going to close this one.